berikutnya adalah ke cara pembacaannya. Untuk alif yang koto, hamzah koto tidak ada permasalahan. Karena di semua tempat, dari mulai surat Al-Fatihah sampai hatam surat Anas, kita tidak akan kesulitan membaca alif koto atau hamzah koto. Kenapa tidak akan kesulitan? Karena dipastikan sudah ada tanda AIU-nya. Kalau kita ketemu dengan alif koto, hamzah koto, pasti di atasnya sudah ada baris A, atau di bawahnya ada baris U, atau di atasnya ada baris doma. Itu hamzah koto. Nah sekarang yang akan kita bahas adalah alif wasol atau hamzah wasol. Bagaimana cara membaca hamzah wasol? Tergantung posisinya, tergantung letaknya. Kalau alif wasol yang kita temukan sedang berada di tengah ayat, ya sedang berada di tengah ayat, maka alif wasol abaikan aja, biarin aja, cuekin aja, antepkeun bae. Nah, ini alif wasol ya. Kalau menemukan alif, di atasnya ada kepala huruf shad kecil, di tengah abaikan, biarin, dibuang, cuekin, antepkeun aja. Tapi kalau di awal ayat, nah ini alif wasol tidak boleh diantepkeun, tidak boleh dibuang, tidak boleh diabaikan, tapi harus dibaca. Nah inilah permasalahan yang sering dihadapi ketika membaca Mushaf Madinah, adalah ketika membaca sebuah ayat yang dibuka, yang dimulai dengan alif wasol. Kalau di tengah nggak ada masalah, alif wasol abaikan, di tengah alif wasol dibuang, alias tidak dilafalkan. Bukan artinya harus dihapus pakai tip X. Wah nih harus dibuang. Ya, bukan dibuang, maksudnya bukan dibuang, dihilangkan tulisannya. Tapi secara praktek tajwid, alif wasol di tengah itu diabaikan. Nah sekarang kalau di awal, alif wasol harus dibaca. Seperti di surat Al-Qari'ah. Ini walaupun tidak ada tanda A-nya, walaupun tidak ada tanda I-nya, walaupun tidak ada tanda U-nya, alif wasol di awal harus dibaca. Tidak boleh diabaikan. Nah sekarang kita akan pelajari bagaimana rumus praktis membaca sebuah ayat yang dibuka dengan hamzah wasol atau alif wasol. Rumus yang pertama, bacalah dengan fathah, bacalah dengan bunyi A. Apabila alif wasol tersebut, apabila hamzah wasol tersebut bertemu dengan lam. Ya, jadi sahabat-sahabat Al-Quran lagi tilawah, lagi tadarus pakai Mushaf Madinah, ketemu dengan ayat yang dimulai dengan alif wasol, lihat di depannya bertemu lam atau tidak. Apabila bertemu lam, maka jangan ragu-ragu, ambil bunyi vokal A. Ambil tanda fathah alias jabar. Contoh, ini surat Al-Qari'ah ayat 1 bacanya bukan il-Qari'ah atau ul-Qari'ah. Tapi bacalah Al-Qari'ah. Apa cirinya? Dibaca A karena alif wasol yang ada pada ayat 1 di surat Al-Qari'ah ini adalah bertemu lam. Itu rumus yang pertama. Saya ulang, kapan dibaca A? Kapan hamzah wasol dibaca A? Jawabnya apabila bertemu lam. Berikutnya, bagaimana kalau di depannya bukan lam? Kalau di depannya bukan lam, perhatikan huruf ketiganya. Kita lihat contohnya. Saya ambil contohnya surat, diantaranya surat Wal Fajri. Nah, lihat surat Wal Fajri. Nah, perhatikan sahabat-sahabat Al-Quran ayat 28. Pada ayat 28 ini, ayat ini dimulai dengan alif wasol. Dimulai dengan hamzah wasol. Bagaimana cara membacanya? Kita tanya dulu. Apakah di depannya lam atau bukan? Lihat. Ternyata di depannya bukan huruf lam. Berarti alif wasol pada ayat ini tidak mungkin dibaca A. Kemungkinannya
2 lagi antara I dan U. Kita hitung. Alifnya 1, ro-nya 2, jimnya 3. Huruf yang ketiga ternyata berbaris I. Berbaris kasroh. Berbunyi I. Maka ikutilah. Ya, hamzah wasol. Apabila di huruf ketiganya I, maka bunyinya mengikuti huruf yang ketiga. Kalau huruf ketiganya I, baca I lagi. Berarti contoh pada ayat 28 ini, bacanya bukan arji'i, bukan juga urji'i, tapi bacalah irji'i. Kenapa nggak dibaca ar? Karena kalau A harus ada lam, di sini nggak ada lam. Kenapa dibaca I? Mengikuti huruf yang ketiga. Ini rumus praktisnya ya. Biar mudah dan cepat. Ya, walaupun kita belum mengenal bahasa Arab, tasrif, pelajaran sorob, ya ini bisa jadi patokan. Kalau di depannya lam, ambil suara A. Kalau bukan lam, perhatikan huruf ketiganya. Kalau huruf ketiganya I, ambil suara I. Sekarang, bagaimana kalau huruf ketiganya U? Nah, kita buka contohnya. Saya buka halaman 446 ya. Halaman 446. Baik, perhatikan. Sahabat Al-Quran, dimanapun Anda berada. Pada halaman 446, ya, 446, tepatnya pada ayat 22, ini dimulai dengan alif wasol, hamzah wasol. Kenapa nggak kita sebut hamzah koto? Karena di atasnya ada sod. Kalau ada sod kecil, hamzah wasol. Kalau ada ain, baru hamzah koto. Nah, sekarang bagaimana cara membacanya? Ini kan di awal harus dibaca. Apakah alif ini dibaca A? Tidak. Kenapa? Karena kalau dibaca A harus bertemu dengan lam. Kita lihat, perhatikan di depannya huruf apa? Di depannya adalah huruf H, bukan lam. Berarti kalau bukan lam, jangan ambil suara A. Ikuti huruf ketiganya. Lihat huruf ketiganya. 1 alif, 2 huruf H, 3 huruf shin. Huruf shin barisnya doma. Berarti alif wasol, hamzah wasol dibaca U, dibaca doma. Syuru bacanya di sini. Diulang. Cara membaca alif wasol di awal ayat. 1. Dibaca A apabila bertemu lam. Dibaca I apabila huruf ketiganya I. Dibaca U apabila huruf ketiganya U. Sekarang, bagaimana kalau huruf ketiganya A? Bagaimana kalau huruf ketiganya A? Kita lihat contohnya. Baik, ini contohnya. Pada halaman 597 ya, ada ditemukan surat Al-Alaq, suratul Alaq, ayat pertama. Ayat pertama dibuka dengan alif wasol, dibuka dengan hamzah wasol. Kok kita sebut hamzah wasol? Kita tahu ini hamzah wasol bukan karena kita tahu bahasa Arabnya, tapi ada tandanya, yaitu di atasnya ada kepala huruf shad kecil. Karena di awal berarti harus dibaca. Bagaimana cara bacanya? Kalau dibaca A harus ada lam. Kita lihat di depannya lam atau bukan? Ternyata di depannya bukan lam, huruf qaf. Berarti bacanya tidak mungkin akro. Kalau dibaca U harus huruf ketiganya U. Huruf ketiganya lihat 1, 2, 3. Huruf ro bukan doma. Berarti nggak mungkin dibaca ukro. Satu lagi berarti alif wasol di sini dibaca I. Walaupun huruf ketiganya A. Berarti ini jadi catatan buat kita. Apabila huruf ketiganya A, hamzah wasol tidak mengikuti baris A ini, tapi dibaca dengan bunyi
I. Nah, di sini hati-hati jebakannya. Huruf ketiganya A, alif wasol, hamzah wasol dibaca I. Dibaca I. Baik, kita ulang. Kapan dibaca A? Jawabnya apabila bertemu lam. Kalau bukan lam, perhatikan huruf ketiganya. Kalau huruf ketiganya U, baca U lagi. Kalau huruf ketiganya I, baca I lagi. Kalau huruf ketiganya A, jangan dibaca A, tapi dibaca I. Demikian panduan praktis membaca ayat yang dimulai dengan hamzah wasol atau alif wasol di awal. Kalau di tengah nggak masalah, abaikan saja, abaikan saja alif wasol yang